Dalam pembahasan mengenai etika publik, ada dua poin besar yang akan menjadi pokok pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan kode etik dan perilaku pejabat publik. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bentuk-bentuk kode etik dan juga implikasinya. Kita masuk ke poin pertama, yaitu adalah kode etik dan perilaku pejabat publik. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika merupakan refleksi atas baik ataupun buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Kemudian kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Lantas apa saja sih yang menjadi kode etik seorang aparatur sipil negara? Saya akan menjabarkan beberapa kode etik aparatur sipil negara. Di antaranya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan juga disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada poin etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan. Dalam hal ini, etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah dimensi modalitas. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai dengan standar etika, dan bagaimana cara etika bisa berfungsi atau bekerja. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Lantas apa-apa saja sih yang menjadi nilai-nilai dasar etika publik? Ada 8 nilai dasar etika publik. Yang pertama adalah jujur, yang kedua terbuka, yang ketiga tulus, yang keempat sopan santun, yang kelima menjaga informasi, kemudian yang keenam bersikap hormat, yang ketujuh bertanggung jawab, yang kedelapan adil. Kemudian kita masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu mengenai bentuk-bentuk kode etik dan juga implikasinya. Apa sih pentingnya etika publik? Yang pertama adalah prinsip kewaspadaan profesional. Dalam hal ini menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Kemudian yang kedua adalah kewaspadaan spiritual, yakni penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Kemudian ada 3 bentuk penggunaan kekuasaan. Yang pertama adalah legitimasi kekuasaan. Di sini maksudnya masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Kemudian yang kedua adalah legitimasi sosiologis. Proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah legitimasi etis,
yakni norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Lantas bagaimana dampak akibat terjadinya konflik kepentingan? Yang pertama adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, kemudian yang kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Kode etik aparatur sipil negara bersumber dari beberapa peraturan pemerintah yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang ketiga bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang keempat adalah bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang kelima itu bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Demikian penjelasan mengenai etika publik. Selanjutnya ialah mengenai komitmen mutu. Pembahasan mengenai komitmen mutu, kita akan membahas 5 poin besar. Yang pertama adalah mengenai definisi komitmen mutu. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dasar komitmen mutu. Kemudian yang ketiga, pendekatan inovasi. Yang keempat, bagaimana membangun komitmen. Dan yang terakhir adalah bagaimana menjaga komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Ada 7 nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah efektif, yakni upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua itu efisien, yakni upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Yang ketiga adalah inovatif, yakni upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah ataupun kemanfaatan. Yang keempat adalah mutu, yakni upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, serta lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan. Kemudian yang kelima itu adalah adaptif, yakni upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Yang keenam itu adalah responsif, yakni membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Dan yang terakhir adalah perbaikan, berkelanjutan, yakni upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Guna meningkatkan produktivitas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah proses input, yakni berkaitan dengan bahan baku, sarana atau prasarana, dan juga input lingkungan. Kemudian yang kedua adalah proses, ini berkaitan dengan optimalisasi dalam bekerja, tanggung jawab, penilaian objektif, serta motivasi. Dan yang terakhir adalah proses output atau keluaran. Terdapat 4 cara dalam berinovasi. Yang pertama adalah dengan cara penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk atau jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan. Dengan cara pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa atau proses yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara duplikasi, yaitu dengan cara menirukan produk, jasa atau proses yang sudah ada sebelumnya. Namun duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Kemudian yang keempat adalah dengan cara sintetis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Lantas bagaimana cara membangun komitmen? Yang pertama adalah mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Kita masuk ke poin pembahasan terakhir, yaitu bagaimana menjaga komitmen mutu. Yang pertama adalah memiliki tujuan, kemudian adanya peran. Yang ketiga adalah adanya prosedur, yang keempat adanya hubungan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Demikian pembahasan mengenai etika publik serta komitmen mutu melalui media mind mapping. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dan salam sehat selalu.